Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, luang waktu ya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kumaha dararamang Bapak Ibu sadayana? Alhamdulillah. Kita doakan barangkali sahabat kita, tetangga kita, jemaah kita yang pada saat ini sedang diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan segera Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan juga kita yang nampak hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Bapak Ibu yang ingin menukarkan kenceleng subuhnya boleh melalui panitia DKM Nurul Falah Sukemenak Indah. Dan tidak henti-hentinya kami mengingatkan barangkali Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan ibadah haji ataupun umroh boleh melalui travel Hajar Aswad, Raudhah Hajar Aswad DKM Nurul Falah Sukemenak Indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita tercinta Al Ustadz Budi Hatoat LC telah ada di tengah-tengah kita semuanya. Adapun tema yang akan beliau sampaikan yaitu pengaruh dosa terhadap iman. Ibu udah tahu materinya, Bu? Ada ya, ngejeblak ya. Masya Allah. Pengaruh dosa terhadap iman. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka ta'lim atau kajian pada malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada yang kami muliakan Al-Ustadz Budi Hatoat LC, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga kajian kita di malam ini, pertama, setiap langkah kita meninggikan derajat di hadapan Allah, dan mudah-mudahan menghapus dosa kita, dan mudah-mudahan mempermudah jalan kita ke surga insyaallah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Cepi, tema kita di malam ini adalah pengaruh dosa terhadap iman, atau asarul ma'asi alal iman. Asarul ma'asi alal iman. Ma'asi jama dari maksiat. Asarul ma'asi alal iman. Pengaruh maksiat terhadap iman. Apakah ada pengaruh
dosa yang dilakukan terhadap keimanan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum hal itu ingin saya sampaikan, pertama yang disebut dengan iman, seperti yang kita ketahui, al-iman disebut iman apabila terpenuhi 3 unsur. Disebut mukmin atau orang itu beriman apabila 3 unsurnya terpenuhi. Asarul ma'asi alal iman. Baik, satu, Bapak Ibu sekalian, iman itu disebut iman atau mukmin jika seseorang itu berani mengucapkan dengan lisan, ya kan? Oh, saya mukmin, saya orang mukmin, saya beriman. Jadi dia berani mengucapkan bahwa saya mukmin. Bapak Ibu jangan malu mengatakan jati diri sebagai seorang mukmin, bahkan harus bangga, nggak boleh malu. Begitu. Jadi yang pertama adalah qaulun bil lisan. Ini ulama sepakat. Apakah cukup dengan mengatakan saya mukmin disebut mukmin? Belum. Walaupun dia mengucapkan, tapi bukan orang mukmin yang tidak berani mengatakan kalau dirinya mukmin. Tapi ketika dia mengatakan, belum tentu mukmin. Sebab unsur yang kedua adalah tasdikun bil qalbi, yakin dengan hati. Yang kedua. Tasdikun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Jadi jamaah sekalian, tidak disebut mukmin jika dia tidak meyakini. Kalau dia ragu, bukan orang beriman. Walaupun dia mengucapkan, tapi dia ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu terhadap ajaran agama, ragu tentang kenabian Nabi, ragu, dia teryakin, maka belum dikatakan mukmin karena dia ragu. Baik, jemaah sekalian. Dan yang ketiga, dia dikatakan mukmin yang sempurna, orang beriman apabila dia mengamalkan al-amal bil jawarih atau bil alkan. Al-amal bil arkan atau bil jawarih, dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya, baru dia disebut mukmin. 3 kriteria. Dia mengucapkan saya beriman. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan malu, jangan ragu, jangan tanggung kalau menyatakan diri di depan publik saya mukmin. Agamanya apa? Islam, gitu, Muslim. Saya Muslim, saya mukmin. Harus bangga jadi seorang mukmin. Kata para sahabat, ana mukmin qabla kulli syai', saya mukmin sebelum segala sesuatu. Jadi berpikir saya ini mukmin, saya ini muslim, pantas enggak, layak tidak. Nah, ini penting. Kedua, yakin. Enggak boleh ragu sedikit pun. Nah, bagaimana agar orang yakin, Bapak sekalian, tidak ragu? Belajar. Semakin Bapak Ibu mengkaji lebih dalam agama, maka pasti itu semakin yakin. Semakin yakin. Begitu. Ajaran Allah itu akan dirasakan benar apabila Bapak Ibu yakin. Saya sarankan kalau Bapak Ibu baca hadis, jangan terlalu banyaklah. Oh, buka kitab Al-Bukhari dengan syarahnya, Muslim dengan, atau Kutubut Tis'ah dengan syarahnya. Gak usah lah. Saya sarankan satu aja judul buku yang Bapak Ibu saya yakin punya, Riyadus Shalihin aja. Baca itu sing tamat, dengan catatan sing tamat. Tah, bacana tamat. Lah sahadis 2 hadis tutup. Baca sing tamat. Kurang lebih 1500 hadis itu. Dan di situ Bapak Ibu setelah tamat, setelah dilenyepan, dibaca terjemahnya, dilenyepan, dikaji, ditafakuri, saya yakin Bapak Ibu akan lebih merasakan keyakinan dibanding belum baca. Kenapa?
Aduh, luar biasa. Ajaran Rasulullah SAW, ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam sempurna. Kalau kita bacanya semua, begitu. Jadi ketika kita hatam baca, wah ini ajaran sempurna, luar biasa, agung. Dan itu mustahil dari pribadi Muhammad saja. Ini wahyu betul-betul di Allah Subhanahu wa taala. Di zaman primitif gitunya, jauh dari teknologi, belum ada ini. Tapi subhanallah, ajarannya update dulu, sekarang, dan yang akan datang. Salihun likulli zamanin wa makan. Ajaran Islam itu cocok sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Mau bisa dirubah dan tidak perlu dirubah. Itu sudah sangat sempurna bagi siapapun makhluk. Jadi Bapak sekalian, agar kita yakin, agar bisa meyakini dengan hati, belajar, mengkaji, membaca, bertanya, jangan sampai ada keraguan. Begitu. Dan yang terakhir, iman itu jika diamalkan. Tidak disebut beriman kalau seorang tidak ada bukti. Bukti imanmu apa? Begitu. Bukti iman antum itu apa? Nah, maka buktinya adalah dia sholat, dia sedekah, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia saum, dan rukun Islam yang lain dia amalkan. Begitu jamaah sekalian. Nah, baik, kebalikan iman tentu al-kufur. Jadi begini Bapak sekalian, kalau dia tidak berani mengucapkan, kalau dia tidak berani meyakini, kalau dia tidak mengamalkan, berarti statusnya apa? Kafir, ya kan? Maka dia kufur. Sekarang begini, kalau dia mengucapkan, dan dia tidak meyakini, tapi berani mengucapkan saya mukmin, tapi tidak yakin gitu, tidak yakin. Tapi dia mengamalkan, dia sholat, kemudian dia bayar zakat, tapi yakin. Apa itu namanya? Namanya munafik. Munafik. Sebab dia tidak meyakini dengan hatinya, dia tidak beriman, hatinya kafir. Tapi dia mengucapkan. Orang munafik itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya kan? Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang munafik itu ketika dia bertemu dengan orang mukmin, geuningan sami atuh abdi ge mukmin, damang ka mana wae, di peci, di koko, di sarung lebet ka masjid. Apalagi musim kampanye. Kemudian ka pasantren nyumbang, nyandak dana, gaya rebo. Dia juga mengatakan mukmin. Salat mungkin dia ada di barisan kaum muslimin, dia ruku dan sujud, tapi hatinya inkar, hatinya tidak. Maka dia orang munafik. Jadi orang munafik itu artinya dalam kitab At-Ta'rifat, idharul iman wa kitmanul kufur. Itu makna munafik. Idharul iman wa kitmanul kufri, artinya menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Jadi dia ngaku beriman, sami abdi ge mukmin, bahkan mengucapkan salam berani begitu, tapi hatinya inkar, hatinya tidak beriman, hatinya berbohong. Maka orang seperti itu munafik, jemaah sekalian. Nah, itu yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Nanti ada munafik amali. Nifak itu ada dua. Jadi an-nifak itu ada dua. Ada an-nifak i'tiqadi, dan ini orang kafir. Jadi status munafik itu kafir, jemaah sekalian. Kapan dia kafir? Ketika dia mengucapkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Bahkan orang seperti itu dalam Al-Quran dikerak neraka, na'udzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dikerak neraka.
Oh, dia nanti yang bikin kacau di zaman Nabi SAW, bahkan sampai khalifah, bahkan sampai sekarang. Orang munafik itu bikin kacau, bikin keributan, jadi ada Syiah segala macam. Itu dari munafik. Mereka pura-pura beriman, tetapi hatinya kafir. Begitu. Jadi orang munafik itu kafir. Makanya ibu jangan mudah menuduh orang munafik, dasar munafik kamu, nggak boleh. Sebab munafik itu kafir. Demikian. Nah, kalau dia tidak kafir, maka kekafiran itu kembali kepada yang nuduhnya. Kata Nabi demikian. Nah, maka tidak boleh menuduh kafir sembarangan. Nah, ada munafik amali. Ada an-nifaq i'tiqadi, ada an-nifaq amali. Apa itu nifaq amali? Cirinya ada 3, kita tahu. Pertama, dia apabila dia bicara bohong, ya kan? Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada khana wa idza wa'ada akhlafa, maaf. Wa idza tumina khana. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanat, khianat. Apabila dia janji, inkar. Apabila dia bicara wadul, kebalikannya, tidak akan begini tapi faktanya begitu. Jamaah sekalian, nah, adakah orang mukmin yang begitu? Banyak. Banyak. Apakah dikatakan kamu munafik? Jangan. Betul, dia itu munafik, tapi perbuatannya, status dia itu masih mukmin. Orang mukmin berbohong, kan banyak orang berbohong. Banyak orang janjinya inkar. Banyak orang yang diberi amanat khianat. Apakah dia disebut langsung dicap munafik? Tidak. Perbuatannya mungkin dia munafik, tapi orangnya mukmin. Tetap dia beriman, statusnya mukmin. Tapi tetap dia melakukan dosa besar. Oh, tenang, saya bukan munafik, nggak apa-apa berbohong. Dosa besar bohong itu. Inkar janji jelas, khianat jelas, dan itu minal kabair, termasuk dosa besar. Baik, kembali biar singkat. Saya ulangi. Apabila seseorang, kembali tadi ke nomor 1, al-iman di sini. Dia mengucapkan dengan lisan, oke. Dia tidak meyakini dengan hati, dan dia berani mengamalkan, berani sholat. Orang munafik dulu sholat, tapi sholatnya malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu dalam Al-Qur'an. Munafik itu apabila mereka sholat malas, ya teh geus sholat deui, karek tadi sholat ya asa cikeneh geus sholat deui wae ieu teh. Nya ada sholat Isya atuh telat 6:30. Langsung Isya begitu. Asa karek cikeneh sholat. Hororea dirarasakeun, dan 2 waktu yang paling berat bagi orang munafik. Sholat Isya dan sholat subuh. Aduh, subuh teh meuni hararese, komo ka masjid. Aduh, ripuh. Nah, itu ciri orang munafik. Orang munafik dulu begitu, karena Isya dan subuh itu gelap di zaman Nabi. Bae ada moal anu ningali, kene da moal anu apaleun urang teu ka masjid. Nah, itu munafik itu. Karena dia salatnya ria, yura'unan nas. Ketika dia salat juga pengen kelihatan. Nah, itulah munafik ya Mas sekalian. Jadi hati-hati sifat itu. Jangan sampai sifat itu ada. Begitu. Baik, jamaah sekalian. Jadi kalau dia mengucapkan dengan lisan, tidak meyakini dan mengamalkan, itu munafik. Sekarang begini, kalau dia meyakini dengan lisan, yakin, kemudian dia mengucapkan dengan lisan, dan dia meyakini dengan hati, yakin, tapi dia tidak mengamalkan, tara sholat, kadang tidak, kemudian tidak mengamalkan syariat, kedul, tidak mau ibadah haji, bahkan maksiat dijalankan, dia mabuk, dia maksiat, dia mencuri, kadang berbohong, begitu. Nah, kumaha eta status nanu kitu? Dia mengucapkan abdi teh muslim, kadang salat, kadang tidak, kadang mabuk, kadang henteu, kadang mencuri, kadang tidak, bohong henteu, kadang bohong, kadang sering. Dia yakin dengan ajaran Islam, tapi tadi dia maksiat pada Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira apa itu? STMJ. Salat terus maksiat jalan teh Bu Haji. Nah, orang seperti itu disebut apa? Fasik. Disebut fasik. Disebut fasik. Nah, jadi ada al-mu'min, jelas tadi sudah saya sampaikan, ada al-kafir, ya kan? Ada al-munafik, dan munafik itu orang kafir, kecuali munafik amali. Kemudian ada al-fasik. Sekarang bisa dibedakan antara mukmin, kafir, munafik, fasik, ya kan? Bisa dibedakan oleh Bapak Ibu sekalian. Iya, ada al-mu'min, ada al-kafir, ada al-munafik, ada al-fasik. Bapak Ibu bisa bedakan sekarang. Jadi kapan orang itu disebut mukmin, kapan orang itu disebut kafir, kapan orang itu disebut munafik, kapan orang itu disebut fasik. Fasik tadi saya sampaikan, dia mengucapkan, dia yakin tapi dia tidak mengamalkan. Maka ulama mengatakan fasik itu mukmin asin billah. Mukminun asin billah, orang mukmin yang maksiat kepada Allah. Jadi orang mukmin maksiat fasik. Tapi jangan dianggap enteng. Oh, tunanaon udah tidak kafir, kena. Jangan dianggap enteng maksiat. Nanti ada asar maksiat terhadap iman sekalian. Ada dampak maksiat terhadap iman. Efeknya apa? Gitu. Dan itu dosa besar. Karena ada nanti maksiat yang bisa mengeluarkan dia dari iman. Kan dulu pernah dibahas ada 10 dosa yang mengeluarkan seorang mukmin dari keimanan. Saya yakin Bapak Ibu masih lupa itu 10 dosa itu. Dulu hampir setahun saya bahas itu. Ya ada 10 bulan, 10 poin 10 bulan itu. Ada hari ini datang, bulan depan teu aya, bulan depan teu aya, bulan depan teu aya. Wah, kena aya deh. Poin kahiji aya, poin katilu teu aya. Jadi pabelit tuh jamaah teh. Ya, teu nanaon. Jamaah sekalian, jadi nanti ada dosa yang mengeluarkan dari keimanan. Sudah dibahas itu. Nah sekarang dibahas dosa-dosa yang tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Bagaimana asarul maksiyah tadi. Al-maksiyah asarul maksiyah alal iman. Pengaruh maksiat terhadap iman. Begini, jemaah sekalian. Katakanlah seorang mukmin maksiat pada Allah, dia mabuk, atau dia tidak sholat, atau dia mencuri, atau umpamanya mohon maaf, ada wanita muslimah tidak berjilbab, atau ada muslim yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana statusnya? Tadi saya sampaikan, jemaah sekalian, orang mukmin yang maksiat itu fasik, ya kan? Tapi ulama mentafsil, ulama merinci. Satu, apabila dia melakukan maksiat itu dan mengatakan bahwa maksiat itu halal, boleh. Halal maksiat ini enggak dosa, itu dosa, ini mah halal, boleh. Maka hukumnya kafir. Jadi kapan dia disebut kafir? Ketika dia berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maksiat dianggap halal, zina halal, mencuri halal. Begitu. Kata siapa mencuri haram? Tuh halal mencuri itu, boleh, mangga mencuri. Zina silahkan, boleh, mangga. Zina mah nggak apa-apa, mabuk boleh. Khamr itu enak, mangga minum sekenyangnya. Jangan sekalian, kalau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia jatuh kepada kekafiran. Begitu. Jadi hukum yang pertama, pengaruh maksiat pada iman. Apabila dia melakukan maksiat bisa kafir. Kapan dia disebut kafir? Apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ahalla ma harramallahu alaihi. Dia berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi jemaah sekalian,
apabila seorang berani dan termasuk dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia juga kafir. Jadi kita harus menetapkan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Halal halal, haram haram. Nggak boleh ragu haram atau gimana. Jadi halal halal, haram haram. Tegas begitu. Ini hitam, ini putih, kecuali itu dalam rezeki ada syubhat. Beda nanti. Nah, jadi ya mas sekalian, pengaruh maksiat terhadap iman, dia bisa kafir apabila dia mengatakan maksiat itu halal atau kewajiban yang Allah wajibkan tidak wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Itu wajib sholat mah. Tenang we. Kenapa ibu tidak dijilbab? Itu wajib, jilbab mah budaya Arab. Nah, kalau ada orang yang berani mengatakan jilbab itu budaya Arab, tidak wajib, hukumnya apa? Kafir. Sebab dia tidak meyakini syariat Allah. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Begitu. Jadi jamaah sekalian, kalau dia mengatakan kewajiban itu tidak wajib, itu kafir. Kenapa tidak sholat? Itu wajib sholat mah. Tenang we, nggak usah sholat, itu wajib, maka dia kafir. Tapi jamaah sekalian, kalau orang ditanya, kenapa antum tidak sholat? Aduh, abdi teh tadi subuh teh kasiangan. Aduh, eta mah da gugah jam 8. Aduh, capek. Kumaha tuh? Yoslah da enjing subuh aya deui, tenang we. Wajib teu salat, kontonan we wajib. Aduh, abdi asa dosa, enjing we digentosan. Tetap dia meyakini salat wajib begitu. Tapi dia tidak salat. Nah, teu saum, tenang we lah isukan. Kun batal bolong. Yakin teu saum itu wajib? Kontonan we atuh eta mah kewajiban. Nah, teu saum. Atuh kumaha tuh da abdi teh nya teu kiat. Tah mun kikituan orang itu mas sekalian. Tapi tetap dia masih meyakini saum itu wajib. Maka hukumnya apa? Fasik tadi. Dia masih yakin. Dia berani mengucapkan dia mukmin, dia masih yakin. Maka hukum yang kedua, jemaah sekalian, orang yang demikian fasik. Jadi, apabila ada seorang wanita tidak dijilbab, ibu nah teu acan dijilbab, aduh Pak Ustad, abdi teh lebar atau ibu teh tos di salon piraku kedah di kerudungan, atau teka ciri indahna rambut, atau karunya ieu kutu ngapeun. Tah mun kikituan keneh ya sekalian. Fasik, belum mukmin yang baik, belum muslimah yang benar. Tapi kalau kenapa ibu tidak dijilbab? Jilbab mah budaya Arab atau eta mah urang mah ayeuna mah Nusantara atau sesuai jeung Nusantara digelung we begitu ya, dikonde gitu. Sesuaikan gitu. Nah, kalau ada berani demikian bilang begitu, hukumnya apa? Jelas kafir karena dia tidak meyakini ayat hijab. Dia tidak meyakini ayat hijab. Begitu jemaah sekalian. Nih mungkin ini sensitif buat ibu-ibu, tapi saya mohon maaf. Kalau ibu tidak meyakini ayat tentang poligami, hati-hati ya. Tapi kalau ibu belum sanggup karena yang poligaminya juga tebalenar ya kan. Pamannya, dia juga zalim, dia juga tidak adil, beda dengan Rasulullah dan para sahabat, beda dengan salafus sholih, beda dengan orang-orang soleh. Ini mah poligamina atuda sembarangan, seenaknya, cul anak pemajikan, cul nu kolot, kanu ngora terus, wah zalim, aniaya. Jelas ibu boleh menolak kalau begitu. Bukan menolak ayatnya, tapi menolak pelakunya. Menolak pelakunya, bapak nggak boleh zalim. Tapi kalau ayatnya ya tetap diyakini itu bahwa poligami ada. Dan itu nanti ada solusi untuk bla 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 nanti banyak. Kalau dibahas itu luas gitu ya. Jadi jemaah sekalian, tadi kalau orang tidak meyakini kewajiban, tidak meyakini, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa mabuk? Halal atau ieu teh piraku nikmat, ulah sok ditinggalkeun itu kenikmatan dunia gitu ya. Zina kenikmatan dunia, lebar atau orang teh hirup dengan sakali di alam dunia teh, cek atau nikmatilah hirup teh dengan sakali. Aduh, bahaya itu. Maka orang yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan kafir. Gitu. Nah, dalam akidah begitu, enggak boleh ragu. Ya kafir, dah kata Allah kafir, kata Al-Quran kafir. Demikian hadis Nabi SAW. Jadi demikian ya mas sekalian. Asarul maksiyah halal iman, bisa kafir, bisa fasik. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, orang mencuri, orang mabuk, orang berzina itu kafir langsung. Mu'tazilah. Tapi kalau salafus sholih, jadi Ahlus Sunnah berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir, itu fasik. Gimana kalau musyrik? Kalau musyrik jelas dia kafir. Nah, nanti
ulama mengatakan bahwa syirik itu di atas dosa besar. Jadi dosa itu ada 3. Ada musyrik, ada kabair, ada shaghair. Begitu. Ini kata Imam Ibn Taimiyah. Jadi az-dzunub. Az-dzunub. 1, asyirku. Dan syirik ini tidak diampuni kecuali dengan taubat pada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Itu 1. Yang kedua, ini tentang az-dzunub. Yang kedua, jemaah sekalian, ada al-kabair. Al-kabair. Apa itu kabair? Jama' dari kabiroh. Kapan dosa disebut kabair? Dengan beberapa kriteria. 1, ancamannya neraka. Kedua, Allah melaknat. Itu jadi kalau nanti Bapak Ibu jamaah baca hadis, baca ayat, Allah melaknat, Allah murka, itu kabair. Atau Allah murka, itu kabair. Atau ada had hukuman di dunia, itu kabair. Contoh, berzina. Kan? Kalau dia sudah punya anak istri, berzina disiksa sampai mati, dirajam. Kalau dia bujangan, disiksa 100 kali dera. Hati-hati, itu nggak main-main zina itu. Kalau mabuk, 40 kali dera dalam hadis, arba'ina dorbah, arba'ina jaldah, 40 mabuk itu, di depan publik juga dieksekusinya. Menuduh zina 8 kali dera jika tidak ada bukti dan saksi dalam Al-Quran. Dan banyak. Kalau mencuri, potong tangan, begitu. Kalau membunuh, kisos. Nah itu dosa besar ya mas sekalian. Karena ada had di dunia. Itu kabair. Nah kalau yang ketiga, ada as-shaghair. As-shaghair. As-shaghair jama' dari shaghirah, artinya dosa kecil. Jadi walaupun kecil tetap dosa. Kalau shaghair syaratnya beda dengan kabair. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, ya mas sekalian, shaghair bisa menjadi kabair dengan beberapa syarat. 1, jika dia tidak menyesal melakukannya, la yandam ala fi'liha. Dan yang kedua, musirrun alaiha, dia terus menerus melakukan dosa kecil itu, jadi dosa besar. Jadi kalau dia tidak menyesal, nyantai meremehkan dosa, menganggap kecil dosa. Kalau sahabat dulu, kunna na'uddu hadhihi minal mubiqat, kami menganggap dosa kecil ini termasuk yang menghancurkan. Itu sahabat. Jadi tidak menganggap enteng dosa sahabat itu. Jadi dosa kecil juga bisa jadi dosa besar apabila dia tidak menyesal melakukannya, dan musirun alaiha, dia terus menerus melakukan dosa besar. Maka dia disebut kabair. Baik ya mas sekalian. Apa bedanya asyirku dengan al-kabair? Syirik mbahnya dosa. Artinya Allah tidak mengampuni kalau dia tidak tobat. Tapi kalau kabair, ya mas sekalian, kabair ini kata para ulama, kabair itu tahta masyiatillah. Kabair itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di bawah kehendak Allah? Kalau Allah berkehendak mengampuni, walaupun orang itu belum sempat taubat, tapi Allah berkehendak mengampuni, diampuni. Tapi kalau tidak. Dalilnya apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain musyrik orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak. Orang itu bagir, baik, soleh, tapi dia berbuat dosa, terpeleset gitu. Kalau Allah berkehendak, diampuni insya Allah. Itu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pada hambanya. Allah mengampuni dosa hamba. Tahta masyiatillah liman yasha, kepada orang yang ia kehendaki. Nah kalau syirik, kalau dia tidak bertobat, tidak. Tapi kalau selain musyrik, dia keburu maut gitunya, tapi kalau Allah dimaafkan bisa. Nah sekalian, ini kabar baik buat kita semua, bahwa Allah pemurah, Allah pengasih gitu. Kadang kita tidak tahu itu dosa, ternyata besar gitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak memaafkan, insya Allah dimaafkan. Tapi ya kita harus pikanyahin Allah lah gitu ya. Banyak istighfar, banyak mengeluh atas dosa yang dia lakukan, menyesal, kemudian berusaha meninggalkan dosa, bla bla bla. Baik ya mas sekalian. Nah maka dosa itu nanti bekas atau asar maksiat, dampak maksiat pada iman, dia bisa kafir kalau dia melakukan kemusyrikan. Yang kedua, dan nanti ada 10 dosa dia bisa kafir, banyak.
Kemudian yang kedua, dia fasik apabila dia meyakini itu haram tapi dia lakukan, maka hukumnya fasik jemaah sekalian. Maka hukumnya fasik. Baik jemaah sekalian. Sekarang kalau kita lihat Al-Qur'an, pahala bagi orang mukmin itu bukan hanya ketika dia mengamalkan amal soleh. Ini kemurahan Allah Subhanahu. Jadi salat, saum, zakat, haji, umrah dan lain sedekah, zakat, infak, jelas itu berpahala. Jelas berpahala. Kenapa? Sebab dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan dosa dan maksiat, ketika dia meninggalkan kemunkaran, maka Allah juga memberi pahala dia. Kan ibadah itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kita menjauhi larangan, ibadah itu berpahala. Dalilnya apa? Di surat An-Nisa ayat 31. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atukum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu. Jika kalian meninggalkan kabair, dosa besar yang dilarang pada kalian, nukafir ankum sayyi'atikum. Satu, nukafir ankum sayyi'atikum, satu, diampuni dosa. Yang kedua, dimasukkan ke surga. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi Allah berfirman, yang sekalian, dengan ijtinab al-ma'asi, efek seseorang meninggalkan maksiat, kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, satu, nukafir ankum sayyi'atikum. Satu, kata Allah, dosa kalian aku maafkan. Begini, ada orang ngajak check in, coba si wanita, mohon ibu mohon maaf ya, ini sekedar contoh, dia janda bohai, cantik, semok, denok, pokoknya nama aduhai welahnya, masih muda, usia 35 tahunan, kaya raya, gelis, mobilnya mewah, jajab neng ke hotel, asa tariri sungi ieu teh, gitu. Kayak wihna ku neng ditransfer, sabaraha nomor rekeningna? Tah ditransfer ti payun atuh 3 miliar kanggo jajan. Gitu. Jajab abdi ka hotel. Kumaha jawaban bapak-bapak kinten? Rezeki anak soleh ieu mah. Tah lamun masih kikituan kitu tahnya, ya sekalian, itu dosa besar. Nanti ada hukuman yang berat. Tapi kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la ini akhafullah, abdi teh sieun ku Allah gitu. Henteu moal. Nuhun yang hatun mangajing jung indit ka ditu sorangan ka hotel mah. Jung tadi bekalan simbut ku jung ka itu kada hanet begitu. Tapi kalau dia berani menolak, nanti ada dalam hadis kan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli, dia akan dapat naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu rajulun da'atu imratun datu jamalin wa mansab faqala inni akhafullah. Itu lain nanti beda. Jadi jamaah sekalian, nah kalau nanti ada jamaah yang bilang, aduh hapunten neng, aduh sieun ku Allah gitu tah, nya bari ngageter sorangan sieun ku Allah, moal mangga we ka itu angkatnya lira. Maka jawaban laki-laki tersebut, apabila dia punya dosa, diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bukan hanya itu. Ketika dia berani meninggalkan maksiat, kata Allah, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dimasukkan ku Allah ke surga. Jadi pahala orang yang meninggalkan maksiat itu, jemaah sekalian, besar. Dosa diampuni, dimasukkan ke surga. Itu mah janji Allah di surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Jadi jemaah sekalian, jadi pahala itu bukan hanya melakukan amal soleh, tapi ketika orang meninggalkan maksiat. Nah makanya hati-hati jemaah sekalian. Kalau ieu pidosaeun, ieu maksiat, kieu lah gambaranna mah. Kalau jamaah buka HP gitu nya, oh ternyata orat gitu tah. Orat porno, astagfirullah, langsung di skip ya, di scroll langsung.
Itu berpahala eta teh. Berpahala. Jadi ketika kita meninggalkan maksiat, jadi ganjaran teh banyak. Kalau kita bapak-bapak sering buka IG gitu nya, kan ada sok nongol sendiri ya kan, sok nongolnya lira baik iklan, baik kadang-kadang numat semacam gitu. Pas ningali kuat, hapus nu kuat gitu tadi geser, bari istighfar, astagfirullah. Tah eta teh ngumpulkeun pahala. Begitu, ngumpulkeun pahala. Jadi dan menghapus dosa menjadi jalan ke surga. Tapi kalau subhanallah, ieu ciptaan Allahnya meni indah kieu ya Allah, tadabur ieu mah kayak gitu nah tuh. Kumaha rezeki anak saleh begitu. Kumaha tuh gitu ananya. Tidak mungkin kebaikan dengan kemunkaran itu bersatu sekalian. Jamaah sekalian, jadi itulah pengaruh dosa terhadap keimanan dan pengaruh seseorang meninggalkan dosa ternyata pengaruhnya besar. Begitu. Jadi ketika seorang meninggalkan maksiat itu dihampura dosa ku Allah teh dan dimasukkan ke surga begitu ya. Luar biasa. Jamaah sekalian. Baik, yang terakhir. Bagaimana juga pengaruh maksiat terhadap iman dalam hadis? Begitu dalam hadis. Jamaah sekalian, coba saya lihat hadisnya. Kita lihat ini ada kuota enggak ini? Sebentar. Coba kita lihat salah satu hadis ya. Ini kuotanya habis. Udahlah nanti aja. Begini, dalam hadis Imam Abu Dawud, saya tulis aja jemaah sekalian. Dalam hadis Abu Dawud dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, innal mu'min, kata Nabi, innal mu'min idza adnaba zanban iza aznaba zanban kanat naktatun sauda. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Fi qalbihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innal mu'min iza aznaba zanban kanat naktatun sauda'u fi qalbihi. Kata Nabi, seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, kanat naktatun sauda fi qalbihi, maka ada flek hitam di hatinya. Satu dosa, titik hitam. Apabila dosa itu fa in zadat zada. Apabila dosa terus dilakukan, maka hatinya tetap menghitam begitu. Menghitam sampai nutup hati itu. Dan itu disebut arron. Kalla barrona ala qulbihi makanu yaksibun, kata Allah. Apa yang dia lakukan itu menutup hati, sebab yang dia lakukan dosa. Tapi apabila wa intaba wastaghfaro, kata Nabi, wa intaba wastaghfaro sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Jadi ketika dia melakukan satu dosa, cepat istighfar, cepat meminta ampunan, bahkan cepat taubat pada Allah dan menyesal atas perbuatannya. Astagfirullah ya Allah, hapunten abdi tadi, ya Allah, mudah-mudahan. Jadi dia menyesal, menangis bahkan dari perbuatan dosa itu, maka dosa itu hilang dan hatinya bersih kembali. Tapi apabila dia tidak bertobat dan terus melakukan dosa, maka hatinya tertutup dengan dosa itu. Jadi hitam hati nanti, flek. Dari flek kecil kemudian menghitam. Dan itu yang disebut dengan arron, kata Nabi, itulah arron. Seperti Allah dalam Al-Quran berfirman, kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Hadis Abu Daud. Jadi jemaah sekalian, setiap dosa yang dilakukan hamba, itu ada tanda di hatinya, flek hitam. Hati-hati. Dan kalau orang sudah hatinya tertutup dengan dosa, cilaka, bahaya. Karena dia tidak akan takut lagi kepada Allah. Dia tidak akan terbuka untuk menerima kebenaran. Di papatahan oge ngalawan, Allah sia tong ceramah wae, apal urang ge,
apal nama, tahu, tapi tidak mau menerima gitu. Itulah iblis, syaitan. Dia ngerti, dia paham, tapi dia tidak mau menerima. Itu kibar, sombong. Begitu ya Mas sekalian. Ketika di papatan urang ge apal atau nu kitu Mas, takut dibejaan tenang we lah cicing di dinya. Jadi itulah orang yang hatinya sudah tertutup maksiat. Hatinya sudah ditutup dengan dosa, tidak mau menerima kebenaran. Cara pandangnya, cara berpikirnya liar begitu ya. Kemudian apa itu ilmaniyah dalam bahasa tauhid itu, ilmaniyah itu dunia materialistik, dunia we nu dikejarna teh, hirupna teh sigana teh dunia gitu ya. Kemudian zalim, tidak tahu halal haram. Itu kalau hatinya penyakit seperti itu, karena dia tertutup dosa dan maksiat. Diajak kebaikan nolak, diajak maksiat semangat, dikasih pengertian ngambek, wah susah nu kitu mah. Nah itulah efek dari dosa tuh gitu, karena hatinya tertutup. Itu dalam hadis Nabi menyatakan demikian. Itulah yang sekalian sekelumit dosa, maksiat dan iman. Jadi yang sekalian, jangankan melakukan ibadah, meninggalkan maksiat saja itu sudah menghapus dosa dan memasukkan kita ke surga insyaallah. Jadi maksiat itu wajib kita tinggalkan karena efeknya luar biasa. Dan jangan sekali-kali maksiat dilakukan karena bahaya. Tadi bahayanya sudah saya sampaikan. Saya kira itu kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah pada kita semua agar kita sehat selalu dalam lindungannya dan kita selamat dunia dan akhirat kelak insyaallah. Sebelum ditutup barangkali ada tambahan atau yang ingin disampaikan boleh Ibu. Oh iya Kang, mangga. Sekedap pesan muhlis di belakang. Mohon Kang. Mangga. Mangga Kang, mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Betul, atau non kan? Itu tidak semudah membalikan tangan. Yang jelas Al-Quran itu syifa lima fis sudur. Al-Quran itu obat penyakit hati. Itu diantaranya. Kalau dia mau belajar Al-Quran, ngaji Quran tiap hari, baca Quran tiap hari, maka hatinya lamat lamun akan lunak insyaallah. Akan mudah menangis karena takut kepada Allah. Akan mudah menangis karena maksiat yang dia lakukan. Itu sangat mudah tersentuh hatinya itu. Kalau hatinya sudah tersirami dengan Al-Quran. Karena Al-Quran syifa lima fis sudur, obat penyakit hati. Begitu. Jadi ketika dia tadi banyak taubat jelas. Ini mah amal yang harus dia lakukan. Kalau dia sholat jelas itu kewajiban. Maka ada tambahan. Satu di antaranya di sekian banyak obat penyakit hati kata Imam Ibnu Qayyim adalah kasratu tilawah wa tadabbur Al-Quran. Perbanyak baca dan tadabbur Al-Quran. Insyaallah siapapun, saya semua, untuk mengobati penyakit hati ini kembali pada Quran, dilenyapkan, dibaca tiap hari. Nanti akan ngebentuk karakter. Tidak semudah yang dibayangkan dan tidak semudah membalikan tangan. Tos sekian tahun, bahkan sekian belas tahun, puluh tahun terus dikeraya, tidak banyak, sedikit, satu hari 1-2 ayat, tapi ditadaburi, dilenyapkan, konsisten, istiqomah, continue, maka Al-Quran akan membentuk karakter dia insyaallah. Pasti itu mah. Ya karena Quran syifa lima fis sudur. Dia mau ngaji enggak? Gitu, dia mau belajar enggak? Itu saya kira di antara. Kalau dia harus tobat, istighfar jelas. Perbanyak tobat, istighfar, apalagi nanti ada qiyamul lail, baik itu witir, di sepertiga akhir malam dia sholat, bangun tahajud, berdoa, istighfar, bertobat, itu di antaranya. Dan di antara yang paling ditekankan oleh para ulama adalah tilawah wa tadabbur Al-Quran. Perbanyak baca dan tadabbur Al-Quran, dilenyepan isi kandungan. Al-Quran akan membentuk karakter dia insyaallah. Begitu. Jadi kembalilah ke Quran, anak-anak kita didik Quran gitu. Baca Quran. Insyaallah nanti akan lambat tahun terbentuk. Wallahu a'lam. Hatur nuhun. Semohon Ustaz Mukhlis semangat.
Di pengadilan. Oh, hukum Islam. Nuhun, Ustaz Mukhlis, nuhun. Ada seorang wanita Al-Ghamidiyah dalam hadis Al-Bukhari itu datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini qad zana itu. Ya Rasul, saya telah berzina. Dan Nabi berpaling. Dan dia terus mengucapkan itu. Dan Nabi bilang, ajanaiti anti, kamu sudah gila, kamu ngaku berzina, pengen apa? Ya Rasulullah, saya berzina. Halak tuh ya Rasulullah, saya ini zina itu. Ya Rasul, rajamlah aku. Kata Nabi, apakah engkau sedang hamil? Naam ya Rasulullah, saya hamil. Kata wanita tadi. Maka kata Nabi, pergilah kamu melahirkan aja dulu. Dan dia pergi dan melahirkan. Setelah itu datang lagi pada Nabi SAW. Itu hadis Al-Bukhari, Ustaz Mukhlis, saya yakin Ustaz Mukhlis sudah pernah baca itu. Dan si perempuan itu disiksa oleh Nabi, dirajam sampai mati. Apa kata Nabi SAW? Dia masuk surga, dan seandainya wanita ini dibandingkan dengan 70 sahabiat, lawazinat, akan seimbang. Begitu, akan seimbang. Jadi kapan dosa itu bisa selesai di akhirat? Apabila di dunia hukumannya telah dilaksanakan. Begitu. Apabila telah dieksekusi di dunia, maka di akhirat tidak lagi. Tentu tadi yang disampaikan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dosanya selesai. Zina dirajam, dia juga ngaku. Tapi jamaah sekalian, ada orang yang dihukum di dunia, dia berzina, dia mencuri, tapi dia sewa pengacara, sewa lawyer segala macam. Walaupun dia dihukum, tapi tengah kuai salah di pengadilan teh. Dia dihukum, tapi tengaku salah. Nah, itu mah nyangkut kene di akhirat. Walaupun dia dihukum di dunia. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah. Karena syarat bertobat itu bukan hanya dia rela dihukum, tapi dia mengakui kesalahan. Ada al-iqrar bidzunub, mengakui kesalahan. Baru dosanya diampuni. Kalau dia mengakui. Banyak orang yang dihukum di dunia, tengahku kene, tengahku salah, aduh eta mah lebar. Keur mah sudah di penjara, asa bener keneh wae deui. Tengahku begitu. Aduh, itu mah rugi 2 kali. Di dunia dihukum, di akhirat jelas tidak habis dosanya, rugi. Nah, bagaimana kalau seseorang berdosa tapi hukumannya belum ada? Bukan salah dia. Tetap dia salah, tapi masalah hukuman bukan salah dia. Tetap dia berdosa, tapi hukumannya tidak ada. Itu masalah orang yang punya kewenangan untuk membuat hukum Allah tidak ditegakkan. Tapi kalau dia bertobat dengan syarat tobat yang telah disepakati oleh para ulama, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa syurutut taubah, 1, an yaqli'a anil maksiyah, dia meninggalkan maksiat total. Itu syarat tobat. Jadi dia harus tobat kalau dia tidak ada hukuman sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama, an yaqli'a anil maksiyah, ini kata Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Boleh Bapak Ibu nanti lihat kembali. Pertama, an yaqli'a anil maksiyah. Kemudian yang kedua, an yandama ala fi'liha. Dia menyesal melakukan dosa itu, kaduhung sagede gunung, wah pokoknya menangis, senangis-nangisnya. Dia menyesal semesal-menyesalnya. Dan dia merasa itu dosa besar dan wah dia menjerit maratan langit ngocek maratan jaga karena dia merasa bersalah. Nah, itu tobat. Begitu. Jadi dia betul-betul merasa dia bersalah. Maka dia menyesal atas perbuatannya. Maka itu syarat tobat yang kedua. Dan yang ketiga, kata para ulama, apabila dia komitmen untuk tidak kembali pada dosa itu untuk selamanya, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. An ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dia punya komitmen untuk tidak kembali pada dosa itu untuk selamanya. Jadi dia berjanji, bersumpah, komitmen bahwa saya tidak akan pernah melakukannya lagi, pokoknya mah. Tubtu, tobat. Nah,
maka tobat itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Insyaallah dosanya diampuni biidznillah, karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, apapun dosa illa man taba wa amana wa amila sholiha. Allah mengampuni orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Ada ulama yang mengatakan dia mengiringi dengan amal soleh, itu syarat yang keempat. Karena kata Allah wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah dosa dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Jadi yang keempat adalah al-amalus sholih, dia melakukan amal soleh sebagai penghapus dosa. Dia terus beramal istiqomah di jalan Allah, begitu. Itu kalau dosa antara hamba dengan Allah. Kalau dengan hamba ditambah satu lagi. Kalau dengan sama manusia ada yang kelima, yaitu an yabro'a min haqqi sahibihi. Melepaskan hak saudaranya. Maksudnya begini, jika dia punya hutang, bayar. Jangan begini, ya Allah hapunten, abdi gaduh dosa, abdi gaduh hutang, abdi bade tobat, dibayar henteu moal. Moal diampuni ku Allah. Bayar heula. Baru ke Allah. Bereskan heula dengan orang itu. Begitu, baru ke Allah. Jadi kalau dia zalim, minta maaf. Kalau selesai dengan hamba, selesai dengan Allah. Kalau dia hutang, bayar. Jangan sampai nyangkut di hari kiamat. Jadi walaupun dia bertobat, ya Allah hapunten, abdi teh gaduh hutang, samiliar kasih anu, teu dibayar-bayar, yang mau dihampura ku Allah dosanya juga. Karena itu hutang masih ada, begitu. Jadi selesai dulu dengan hamba baru dengan Allah. Jadi kalau dosa itu ada dua, antara hamba dengan Allah, hamba dengan hamba. Kalau hamba dengan Allah, ya tadi. Yang tadi 5, yaitu an yaqli'a anil maksiyah, an yandama ala fi'liha, an yazima an la ya'uda ilaiha abada. Tapi kalau dengan sama hamba, maka dia harus melepaskan hak saudaranya. Wayahna bayaran heula. Ya. Kalau dia menyakiti, minta maaf. Kalau dia nabrak mobilna, dang dosan heula. Kecuali kalau dia memaafkan, udah nggak usah dibayarkeun, tenang, ya musibah. Teu naon itu mah. Tapi kalau masih nyangkut, itu masih ada kaitan. Kitu rupina Ustaz Mukhlis. Mudah-mudahan sehat sadayana. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita di majelis ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.